Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Yang pertama, kita akan belajar dari unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek. Subjek adalah unsur yang melakukan suatu tindakan atau sebagai pelaku utamanya. Contohnya ada manusia atau hewan. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah unsur kata kerja atau bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Contohnya bermain, membaca, menyapu, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada objek. Objek adalah unsur yang dikenai kerja oleh subjek. Sekarang kita lihat contoh kalimat dasar yang memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Di sini ada kalimat Bu Ani sedang memasak ikan goreng. Nah, Bu Ani ini termasuk sebagai subjek. Kenapa? Karena Bu Ani adalah pelaku utamanya. Lalu ada sedang memasak yang termasuk predikat karena termasuk kata kerja. Lalu ada ikan goreng yang masuk sebagai objek. Di sini ada 5 contoh kalimat dari subjek, predikat, dan objek. Yang pertama ada ayah membaca koran. Ayah masuk sebagai subjek, membaca masuk sebagai predikat, lalu koran masuk sebagai objek. Lalu ada paman memanen mangga, paman sebagai subjek, memanen sebagai predikat, mangga sebagai objek. Lalu yang ketiga ada Nita menggambar pemandangan. Nita sebagai subjek, menggambar sebagai predikat, lalu pemandangan masuk sebagai objek. Yang keempat ada Ali bermain sepak bola. Ali sebagai subjek, bermain sebagai predikat, lalu sepak bola sebagai objek. Yang terakhir ada Novi mencuci piring. Novi sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, lalu ada objek sebagai piring. Oke, sekarang kita lanjut. Kemarin kita kan belajar penjumlahannya ratusan dan ratusan. Nah, untuk sekarang kita belajar penjumlahannya ribuan dan ratusan. Di sini ada contoh soal yang yaitu jumlah penduduk Sukamaju sebanyak 2.216 orang. Lalu jumlah penduduk Sukaraja sebanyak 597 orang. Berapa jumlah penduduk kedua seluruh kelurahan tersebut? Nah, kita ada cara susun panjang dan susun pendek. Untuk yang susun panjang seperti kemarin, kita jabarkan dulu. Di sini ada 2.216, kita jabarkan menjadi 2.000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 6. Lalu 597, 500 ditambah 90 ditambah 7. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 7, 13. 10 ditambah 90 menjadi 100. 200 ditambah 500 menjadi 700. 2000. 2000-nya turun ke bawah. Lalu selanjutnya 2000 ditambah 800. Kenapa bisa 800? Karena ada 700 ditambah 100. Nah, jadi ditulisnya 2000 ditambah 800 ditambah 13. Kita jabarin lagi 13-nya. Jadi menjadi 2000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 3. Jadi hasilnya 2813. Itu yang susun panjang. Sekarang untuk yang bersusun pendek, langsung saja. 6 ditambah 7 adalah 13. Nah, kita tulis angka 3-nya, lalu 1-nya kita taruh di atas angka 1. Jadi, untuk menghitung puluhan ditambah puluhannya,
1 ditambah 1 ditambah 9 menjadi 11. Kita tulis angka satunya di bawah angka 9, lalu untuk satunya lagi kita taruh di atas angka 2 untuk menghitung ratusan ditambah ratusan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 5 menjadi 8, kita tulis di bawah 5. Lalu untuk ribuan ditambah ribuannya, angka 2-nya langsung turun ke bawah. Jadi 2216 ditambah 597 menjadi 2813. Selanjutnya kita masuk ke seni dekoratif. Seni dekoratif adalah seni yang menggambarkan dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi indah. Nah, untuk karya seni dekoratifnya itu adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh, dekat atau gelap, terang, tidak terlalu ditonjolkan. Karya seni dekoratif ini ada dua macam. Yang pertama, karya seni dekoratif figuratif dan karya seni dekoratif geometris. Yang pertama, ada karya seni dekoratif figuratif. Biasanya ditandai dengan penggambaran wujud figur atau bentuk-bentuk di alam yang kita kenali. Contohnya, pemandangan, pasar, kota, hewan-hewan, lukisan kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat ya, di situ ada gambar kucing, ada gambar pemandangan alam, ada gambar pemandangan sawah. Nah, selanjutnya ada karya seni dekoratif geometris, yaitu dapat dilihat pada ragam hias di daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini ada contoh-contohnya ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang untuk tugas hari ini, teman-teman bisa mengerjakan tugas evaluasi di LKS halaman 19, lalu di buku kreasi halaman 4 sebagai bentuk seni dekoratif figuratif. Nah, untuk hari ini sekian materinya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar dari rumah. Mungkin sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.